wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya ta'zimi, saya muliakan Ibu Kepala SMP Yapis. Yang saya ta'zimi, saya muliakan seluruh dewan guru, para ustaz, ustazah yang sempat hadir, adik-adik sekalian, seluruh murid, ya juga OSIS katanya ya, anggota OSIS SMP Yapis yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrillah, di pagi yang mulia ini, di Sayyidul Ayyam, penghulu hari dalam sepekan, yakni Yaumil Jum'ah. Insyaallah hari ini sudah jatuh 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Rabiul Awal diartikan oleh para ulama apa? Bulan yang subur. Bulan subur pertama ada Rabiul Tsani, bulan subur yang kedua atau Rabiul Akhir, bulan subur yang terakhir. Mudah-mudahan dengan momentum memperingati Maulidur Rasul, keimanan, ketakwaan, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa subur insyaallah. Rezeki kita, ya badannya juga subur. Karena banyak ember biasanya kalau bulan Maulid itu. Intinya semuanya disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita di awal juga mudah-mudahan insyaallah wabah pandemi ini segera berlalu dan semuanya kita seperti biasa lagi insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang mulia ini saya merasa sangat dimuliakan pagi hari ini. Kenapa bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian? Seharusnya ini ustazahnya ini banyak ini. Cuma ini kayaknya saya yang diamanahi. Itu beratnya itu adik-adik sekalian ketika berceramah di depan ustaz atau guru ya. Walaupun saya profesinya bukan guru, tadi disebut ada SPDI-nya. Walaupun saat sekarang ini saya di KUA. Ya, bikin enak juga orang. Ya, Bapak Ibu sempat saya sampaikan, Pak Yusmin kemarin meninggal. Guru-guru kita ini adik-adik sekalian itu 99 pintu surga yang menunggu. Berapa? 99 pintu surga yang menunggu. Tahu Pak penghulu berapa saja? Padahal bikin enak orang juga, cuma 9.
Makanya doa saya juga terakhir nanti ini mudah-mudahan kalau Allah panjangkan umur saya, mungkin umur 50-an ke atas, saya mau mengajar juga. Iya kan? Kenapa? Itu tadi ada juga jalannya SPD ini itu tadi itu. Ya, jadi mudah-mudahan adik sekalian juga menjadi nasihat. Antum syubbanul yaum wa rijalul ghad fi syubbanil amr wa fi aqdamikum hayataha. Itu pesan Mustafa Al-Ghulayaini. Antum syubbanul yaum, hari ini kamu pemuda, besok kamu akan menjadi pemimpin. Fi syubbanil amr wa fi aqdamikum hayataha. Di tanganmu lah terletak urusan umat. Wa fi aqdamikum hayataha. Dan di kakimu lah terletak kehidupanmu umat. Kami pernah sama dengan adik-adik sekalian, guru-guru kalian yang mulia ini sama kita dulu. Bahkan saya ingat juga saya pernah jadi ketua OSIS, tapi waktu alia tuh enak juga ya, kalau ketua ada ketua OSISnya. Subhanallah, malah cewek lagi nih. Subhanallah. Ya, enaknya tuh gimana ketua OSIS? Terkadang ya yang tadinya mungkin kita di kelas jarang ketemu pemimpin, tetapi kita menjadi relasi untuk ya bupati, ya jadi biasa kita ketemu, ya kan. Padahal ini masih ya di bawah begitu ya. Tapi itulah maknanya apa buat kita. Dan saya ingin sampaikan sedikit ini buat adik sekalian. Saya sebenarnya itu orangnya pemalu, Pak. Berdiri di depan orang berat sekali. Tetapi mungkin dengan organisasi OSIS ini yang mendidik saya. Saya itu tidak, ya makanya kalau ceramah di atas kepalanya orang, saya tidak bisa ditangkap orang, Pak. Tetapi karena mungkin OSIS inilah yang mendidik saya sehingga bisa tampil di depan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan hari ini kalian adalah pemuda, besok kamu akan menjadi pemimpin. Tetapi yang menjadi pemimpin bagaimana dulu? Nah, inilah pagi hari ini kita melihat peringatan Maulidur Rasul meladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit menjadi pertanyaan buat kita. Kenapa kita memperingati Maulidur Rasul? Ada yang bisa jawab? Dapat telur nanti satu. Kenapa kita memperingati Maulidur Rasul? Jawabannya ada sama ibu kepala sekolah tadi itu. Kenapa? Mengingatkan kita kepada Nabi. Kenapa? Kita sebagai manusia ini orangnya paling pelupa. Jangankan setiap hari barang itu sama-sama dengan kita, bahkan setiap waktu kita sama-sama. Terkadang cuma tidur baru kita tidak sama. Contohnya apa? Ya ada dalam handphone, boleh. Tapi saya mau contohkan yang pakai kacamata. Ibu guru pakai kacamata ya, rata-rata nih. Ada murid juga yang pakai kacamata. Kacamata kan biasanya seperti itu tuh. Jarang kita lepas, paling mau tidur baru dilepas. Terkadang kacamata itu kita simpan di mana? Simpan di mana? Di kepala nih, dicantol di sini. Ya, baru kita keliling cari. Lantas kita tanya, anak kita tanya atau mungkin cucu kita tanya, "Nek, ya toh?" Atau mungkin, "Mak, cari apa?" Bilangnya apa? "Cari kacamata saya." Tuh, di kepala. Padahal ini setiap harinya kita pakai, ada di diri kita, tapi kita lupa. Apatah lagi dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaraknya kita sungguh terlalu jauh. 1443 tahun yang lalu. Bahkan kita tidak pernah melihat wajahnya baginda Nabi. Tetapi terbukti saat sekarang ini, hadirin dirahmati Allah, ketika baca salawat tadi kita meneteskan air mata. Seakan-akan Nabi ada di depan kita, walaupun itu tidak pernah kita lihat. Nah ini, maka ini tujuan pertama kenapa kita memperingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kira-kira apa yang kita inginkan? Ya tadinya pasti sebagai seorang murid pasti kepengen lebih menambah keilmuan kita. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tahun berapa? Tanggal berapa? Ini pasti sepotong telur saja, karena pasti dihafal. 12 Rabiul Awal tahun. Kenapa tahun gajah? Iya, bertepatan 50 hari sebelum dilahirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada penyerangan ke Ka'bah yang dilukiskan di dalam Al-Quran surah
al-fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Gajah artinya apa? Pasukan bergajah. Siapa itu? Raja Yaman namanya Abraham. Kepengen apa dia? Ingin menghancurkan Ka'bah. Abu Talib ini pamannya Nabi sudah menyampaikan, hei Abraham, ketika engkau ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah yang akan menjadi lawanmu. Tetapi apa jawab Abraham? Ya, masalah buat lo kalau mungkin zaman sekarang ini ya. Dia tetap melaksanakan itu, maka Allah Subhanahu wa taala wa arsala 'alaihim tayran ababil. Sedikit mungkin kita angkat di sini kata tayran. Ada guru bahasa Arab di sini? Hadir ya. Tayran itu apa? Burung ya. Burung apa? Ababil. Makanya pagi hari ini banyak telur identik dengan apa? Burung kan pasti apa? Burung itu bertelur. Makanya Maulidur Rasul itu identik dengan telur. Apa filosofi yang dalam dari telur? Orang tua dulu kita mengatakan, nak, ambillah filosofi dari telur. Apa filosofi yang terkandung di dalam telur? Ketika kita letakkan di atas meja, dia pasti bagaimana? Menggeli, dia tidak mau berdiri. Seharusnya saya mau duduk di bawah tadi, tapi disuruh naik. Saya tidak mau lebih tinggi dari kalian sebenarnya. Ya, kenapa? Maknanya jangan pernah menjadi sombong. Tapi saya lihat ini telurnya kayaknya tidak cukup dibagi-bagi. Jadi sudah jelas bagiannya ibu kepala, sekolah, tambah. Bagian siapa? Oh, disebut nama saya. Karena memang belum ada pernah saya ikuti maulid kalau ada yang bilang tidak ada bagiannya Pak Ustaz. Kecuali kalau hari ini SMP habis bikin sejarah. Cuma enak saja disebut ya, ini bercanda. Tapi apa filosofi yang kita petik di dalamnya itu tadi. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong ketika kita diberikan oleh Allah kedudukan. Mungkin adik-adik sekalian hari ini sudah masih menjadi siswa, suatu saat menjadi pemimpin, jangan pernah menjadi sombong. Kita ingat siapa tadi? Abraham. Coba kita lirik lagi Fir'aun. Siapa itu Fir'aun tuh? Di masa Nabi Musa alaihi salam, Allah selamatkan Nabi Musa dari air laut, tetapi Fir'aun bagaimana? Dihancurkan cuma setetes air laut merah. Nah, makanya hikmah yang kita bisa petik, lanjut tadi sedikit tayran ababil itu ya. Apa yang kita bisa petik dari sini? Tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Setelah dilempari oleh burung dari neraka ini, ternyata apa? Abraham tadi beserta pasukannya, gajah-gajahnya, gajah pilihan di masa itu diibaratkan seperti dedaunan yang sudah dimakan ular. Menjadi pertanyaan buat kita, kenapa kira-kira kakinya burung itu tidak kena virus? Ini karena COVID-19, makanya saya angkat ini. Ya toh? Itu kan virus tuh. Kenapa tidak kakinya atau sekalian mati juga tuh burungnya kan? Subhanallah. Terus yang kedua, ternyata sejarah menyebutkan setelah meninggal seluruhnya diibaratkan seperti dedaunan yang dimakan ulat tadi, seluruh pasukannya Abraham ini, ternyata Abu Talib ini karena memang dia menjaga Ka'bah, batu-batunya itu dia yang bersihkan. Toh kenapa juga Abu Talib ini tidak kena virus? Ya kan, dua pertanyaan di sini. Kenapa burungnya tidak kena, terus Abu Talibnya tidak kena? Jawabannya kira-kira apa? Orang yang tidak membangkang kepada Allah akan diselamatkan. Tetapi orang yang membangkang kepada Allah, sombong kepada Allah, pasti akan hancurkan. Nah, yang hikmah kira-kira, maka sifat yang pertama ini jangan pernah ada dalam diri kita adalah sifat sombong. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan di dalam rawi Barasanji oleh Jafaruddin Al-Barasanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidan haya'i wat tawadhu. Ya, panjang lagi sambungannya kan, sampai dia yang menjahit juga sendalnya sendiri. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemalu. Ya, bukan berarti pemalu yang saya sebut tadi di awal tuh. Tetapi tinggi kehormatannya.
Salah satunya menjadi contoh buat adik-adik sekalian, karena sekarang ini zaman now, pakaian serba minim. You can see. You, kamu can, bisa see. Tapi ternyata itu bukan itu ya. Kalau you can see sebenarnya itu bupati ya. Buka paha tinggi-tinggi dong. Ternyata baginda Rasulullah SAW suatu saat dia membersihkan Ka'bah. Ternyata datang angin sepoi. Terlihatlah betis baginda Nabi SAW. Turun beliau, merah mukanya, malu terhadap sahabatnya. Kelihatan betisnya. Kalau sekarang ini seperti apa? Anak perempuan kita. Wa'iyazulillah. Maka ini yang kedua mungkin yang kita bisa petik dari baginda Rasulullah SAW, jaga kehormatan kita. Maka salah satu pesan, karena banyak perempuan, saya teringat salah satu ungkapan di dalam salah satu kitab juga disebutkan, iyyakumul hadra iddiman. Ini karena banyak bunga-bunganya saya lihat ini, makanya saya teringat. Iyyakumul hadra iddiman. Takutlah kamu kepada bunga yang indah tumbuh di atas tali kerbau. Ya kan? Kok agak lain-lain kedengaran nih. Iyyakumul hadra iddiman. Nabi SAW menyampaikan seperti itu. Takutlah kamu kepada bunga yang indah tumbuh di atas tali kerbau. Maka bertanya sahabat, wa mahya ya Rasulullah hadra iddiman. Apa itu ya Rasulullah SAW? Bunga yang indah tumbuh di atas tali kerbau. Jawab baginda Nabi SAW, al-mar'atul hasna'i ala mambatis su. Al-mar'ah apa itu? Al-mar'ah apa itu? Iya, terambil dari kata apa? Mir'atun. Cermin. Makanya itu perempuan sedikit-sedikit bersolek, yang memang identik dengan cermin, namanya mar'ah. Artinya apa? Perempuan yang cantik tetapi akhlaknya jelek. Nah, ini mungkin sedikit yang disampaikan melalui YAPIS ini, Yayasan Pendidikan Islam. Suatu saat mungkin adik-adik sekalian lanjut yang lebih tinggi pendidikannya, tetap jaga martabatnya, terutama perempuannya. Tutuplah aurat. Kalian adalah beragama Islam. Tutuplah aurat. Jangan sampai sekarang dengan adanya TikTok, pakai jilbab tapi dikasih masuk tubuhnya di TikTok. Wa'iyazulillah. Nah, ini sedikit mungkin tambahan buat kita insyaallah. Selanjutnya apa tadi? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wa tawadu. Dia adalah orang yang paling merendahkan diri, tawadu. Nah, ini tadi yang kita bahas, kebalikan daripada apa? Kebalikan daripada sombong. Maka jangan pernah kita merasa sombong dalam hidup ini. Terkadang mungkin ada saudara kita, ya awalnya ketika diberikan cobaan oleh Allah yang masih dalam keadaan miskin, mungkin rajin salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata karena Allah. Tetapi setelah diberikan harta, pangkat, jabatan oleh Allah, lupa dengan salat. Bahkan dia rubah ayatnya. Inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Jupiter MX wa Land Cruiser, seterusnya wa yazulillah, mauzubillah. Ketika ada orang yang seperti ini, maka ini mungkin yang sifat-sifat baginda Rasulullah SAW yang kita bisa petik. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW adalah manusia yang paripurna. Sedikit saya ingin mengurai pagi hari ini buat adik-adik sekalian, bahwa ternyata pantas gak kita senantiasa menyanjung baginda Nabi? Pantas tidak? Pantas. Kenapa pantas? Karena baginda Rasulullah SAW itu adalah apa? Nabi yang nomor 1 di permukaan dunia ini. Dari 124.000 Nabi dan Rasul, baginda Rasulullah SAW nomor wahid. Kemudian disaring oleh Allah menjadi 413 baginda Nabi lagi nomor wahid, nomor 1. Disaring lagi menjadi 25 Nabi dan Rasul, berapa? Dia lagi yang menjadi nomor wahid. Wah Ustaz, waktu SD dulu saya hafal apa? Siapa nomor 1 dari 25 ini yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui?
Siapa nomor satu? Nabiullah Adam. Kok kita mengatakan hari ini Nabiullah Muhammad? Jawabannya kira-kira bagaimana? Ternyata di dalam kitab tasawuf disebutkan bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu huwal awwalu fil haqiqi. Dia yang pertama di dalam hakikat. Wal akhiru fil zahiri, dia yang terakhir juga di dalam yang zahir, yang nampak. Makanya kalau ada sekarang ini yang mengaku sebagai siapa? Mengaku sebagai nabi, sungguh bukan dia nabi. Nabi palsu tuh, ya. Kenapa dia yang terakhir? Menjadi pertanyaan sedikit buat kita, kenapa dia yang pertama? Ini kira-kira sama perasaannya siapa? Nabiullah Adam di waktu itu. Setelah Nabiullah Adam ini diciptakan oleh Allah, Allah langsung suruh Nabi Adam, "Hei Adam, hendaklah kamu bersalawat kepada Nabi yang mendahului kamu, karena ada Nabi yang mendahului kamu." Nabi Adam berada protes kepada Allah, "Ya Allah, kan Allah baru ciptakan saya. Saya adalah manusia yang pertama, kok ada Nabi yang mendahului saya?" Maka apa jawab Allah? "Hei Nabi Adam, baca salawat ini." Jadi mungkin bisa dicatat ada di sekalian salawat pertama nih. Ini disebutkan di dalam kitab Daqaiqul Akbar. Ini salawat pertama, kan banyak salawat tuh, lebih 30 salawat. Kalau tadi ya salawat juga yang kita pas berdiri ya, mahallul qiyam. Ini adalah salawat pertama yang Allah langsung ajarkan kepada Nabi Adam. Apa salawatnya? Kalian hafal? Sallallahu alaihi Muhammad. Marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hei Adam, baca itu kemudian engkau tiupkan di kukumu. Ditiup di kukunya Nabi Adam, keluarlah cahaya dari kukunya Nabi Adam. Terpancar wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah Nabiullah Adam baru percaya, dan mulai dari sejak itu Nabiullah Adam alaihi salam bersalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka 4G, ya sebelumnya apa? 3G, sedikit lagi 5G. Ya kan, ternyata 4G pertama itu bukan di zaman Nuh, tapi zaman sama, zaman Nabi Adam. Kan buktinya tadi tuh, kelihatan wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang membuktikan wal awwalu fil haqiqi, dia yang pertama di dalam hakikat. Lanjut lagi disaring oleh Allah menjadi berapa? 5 yang kita kenal ulul azmi. Siapa yang nomor 1 lagi? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nomor kedua? Nabiullah Ibrahim. Siapa nomor ketiga? Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa, Nabi Nuh. Tidak usah kita bahas ini yang 3. Nabi Musanya, Nabi Nuhnya, Nabi Isanya. Kenapa? Terlalu banyak kekurangannya. Coba kita lihat kenapa bukan Nabiullah Ibrahim nomor 1. Padahal Nabiullah Ibrahim diberikan gelar 2. Apa gelarnya ada di sekalian? Ada yang tahu? Kalau dapat bisa ada 2 kan gelarnya, dapat 2 telur juga. Apa Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan kalau kita membuka silsilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga bakul lurus dari atas tuh. Berarti turunannya juga Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kedua? Khalilullah, orang terkasihnya Allah. Anaknya sendiri pun dia ridha, dia korbankan sampai hari ini syariatnya kita laksanakan berkurban. Toh kenapa dia bukan nomor 1? Ternyata dibuka lembaran sejarah, ternyata Nabiullah Ibrahim ini pernah berbohong sebanyak 3 kali selama hidupnya di dunia. Sementara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak pernah berbohong selama hidupnya di dunia, sehingga diberikan gelar apa? Al-Amin. Ini sifat yang kedua, meladani sifat baginda Rasulullah. Apa itu? Beliau adalah orang yang paling jujur. Maka inilah juga yang mengakibatkan salah satu pengarang buku, pernah baca bukunya McElhat? Ada yang pernah baca? Kalau tidak sebentar langsung di Play Store di sini bisa. Itu McElhat mengarang bukunya itu 27 tahun, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, 27 tahun.
Dari 2000 orang paling berpengaruh di dunia, kemudian disaring menjadi 1000, kemudian disaring menjadi 200 orang paling berpengaruh di dunia, kemudian dicetak bukunya sekarang itu berapa? 100 orang paling berpengaruh di dunia. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Ibrahim yang pertama atau Nabi yang lainnya, tetapi siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang Yahudi. Sewaktu beliau mempresentasikan bukunya, maka dia dihujat dari agamanya sendiri. Tetapi dia tetap mengatakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor satu. Dan ini tidak sebentar penelitiannya, 27 tahun. Bayangkan saja. Jadi pantas kita menyanjung baginda Rasulullah. Kita sebagai umatnya saja di luar Islam juga menyanjung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Beliau nomor satu paling berpengaruh di dunia ini. Kurun 23 tahun, mungkin ini menjadi oleh-oleh buat kita. Kurun 23 tahun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mengislamkan dunia. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sementara Nabi Nuh berapa tahun? Berapa tahun menyampaikan risalahnya? 900 tahun lebih. Pengikutnya berapa saja? Sejarah menyebutkan cuma 80 orang lebih. Tidak kalah dengan nabi-nabi yang lain, tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengislamkan dunia kurun sangat singkat, cuma 23 tahun.